Regional Depok, Kak Irma Setia Rahmawati, Project Officer Kajian Online A Better Me Existential Crisis for Muslimah, Kasita Husnul Khatimah, pembicara Ustazah Amalia Roza Brilianti, SPSI, MSI, PSI atau yang biasa disebut Umi Rosa, kepada seluruh panitia yang terlibat dalam kajian online A Better Me Existential Crisis for Muslimah. Acara pada hari ini kita disupport oleh @samaraproject.id, @warungumahat, @salihahijrah, @afterfajar.co, @merajutkisah, @ashabulkafi AKL, dan bekerja sama dengan media publikasi @muslimah.dailycom, @tanpajil, @belajar ta'aruf, @kajian rumi, dan @teras muda. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira untuk para peserta yang sudah diberi kesempatan hadir dalam kajian online pada hari ini. Semoga Allah meridhoi kita semua untuk menimba ilmunya. Sebelum acara kita dimulai, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu sari tilawah yang dibacakan oleh Saudari Lutfia. Kepada Saudari Lutfia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Raina yang sudah memberikan kesempatannya kepada saya. Perkenalkan, saya Lutfia Karim dari SPJ Depok. Saya akan membacakan tilawah surat Az-Zariyat ayat 56 dan surat Al-Insyirah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Karena sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Shadaqallahul azim. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Lutfia atas pembacaan sari tilawahnya. Semoga yang membaca dan mendengar mendapatkan rahmat dari Allah. Baik, Ukti Villa, sebagai muslimah, pasti kita pernah merasa galau ya kalau diri tidak sehebat orang lain atau merasa tidak percaya diri. Nah, di dalam acara ini, Umi Rosa akan mengupas tuntas masalah yang ada dalam diri kita selama ini. Di sini kita sudah bergabung bersama Umi Rosa. Langsung aja acara yang ditunggu-tunggu kita mulai. Assalamualaikum Umi Rosa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Umi? Alhamdulillah Jogja baik, beberapa hari ini mendung dan hujan, sekarang sudah terang lagi. Semoga di sana juga baik-baik semua. Iya, di Depok juga mendung-mendung romantis gitu Mi. Mendung-mendung pengen ngemil gitu ya. Masya Allah. Oke, sebelum acara dimulai, saya akan bacakan CV singkat dari Umi Rosa agar kita bisa saling kenal bersama Umi Rosa. Beliau bernama Amalia Roza Brilianti, SPSI, MSI, PSI, tepat tanggal lahir di Solok, Maret 1977. Moto hidup beliau yaitu lakukan saja, yang penting Allah ridho. Aktivitas beliau saat ini yaitu ibu rumah tangga, dosen psikologi tahun 2001 sampai 2014, psikolog, penulis, founder Yayasan Rumi, konselor Islamic Healing RFT, fasilitator sekolah online, pendidikan beliau yaitu S1 dan profesi psikolog di Unisba Bandung, S2 Fakultas Psikolog di UGM Yogyakarta. Buku dan karya tulis beliau yaitu jurnal dan crossing psikolog tentang kenakalan dan perilaku seksual remaja, teknologi, lalu dari kegelapan menuju cahaya, konseling kognitif spiritual untuk kesehatan berpikir kriminal. Alamat beliau yaitu di Bantul, Yogyakarta. Itu di bawah yaitu ada media sosialnya Umi ya, biar saling kenal. Oke, Umi, saya persilahkan aja untuk diberikan materinya. Materi yang diberikan oleh Umi Rosa selama 45 menit. Dengan terus kajian, yang pertama yaitu peserta diwajibkan fokus terhadap materi yang disampaikan. Yang kedua, peserta mengikuti acara dari awal sampai akhir. Yang ketiga, apabila ada pertanyaan dari peserta selama sesi materi berlangsung, bisa diketik di kolom chat atau conversation, pertanyaan terpilih yang akan dibacakan oleh MC. Yang ketiga, peserta menjaga sopan santun dalam kajian berlangsung. Yang kelima, audio peserta akan dimatikan oleh panitia selama kajian berlangsung. Dan mohon untuk mengkosongkan gelas, yaitu posisikan dirimu benar-benar niat untuk menuntut ilmu yang baru, agar aktivitas menuntut ilmu nanti lebih lapang keterimanya. Baik, Umi Rosa, saya persilahkan untuk menyampaikan materi kajian pada hari ini. Oke, bismillah. Baik, terima kasih Mbak Laila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya berada dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, uktifilah semuanya, kita masih diberikan kesempatan hidup ya, Masya Allah. Sehingga Alhamdulillah hari Minggu ini dari jam 9 sampai insya Allah jam 11 nanti kita bisa menghabiskan waktu dengan sesuatu yang mudah-mudahan ini adalah hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, disukai oleh Allah. Kemudian insya Allah Allah akan memberkahi kegiatan ini. Insya Allah ini adalah taman surga, salah satu taman surga di mana yang hadir tidak hanya peserta, tidak hanya panitia, tidak hanya Umi, tapi Masya Allah, insya Allah malaikat-malaikat juga turun menemani kita untuk tolabul ilmi. Amin ya robbal alamin. Nah, pagi ini topik yang akan kita bahas lumayan seru ya, karena ini sudah menjadi apa ya? Kalau kita tidak mensikapinya dengan tepat, maka ini akan menjadi
bencana gitu ya, terutama bagi diri kita dan kaum muslimin gitu. Karena krisis ini itu dampaknya tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi juga bagi keluarga, orang lain, bahkan masa depan. Nah, oleh karena itu mari kita bahas bersama-sama, dan harapan Umi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini tidak hanya berhenti sampai di kita saja, tetapi juga bisa kita bagikan kepada orang lain. Artinya Umi berharap selain mendapat ilmu juga akhirnya tumbuh awareness gitu ya, tumbuh kesadaran untuk peduli kepada yang lain, untuk lebih peka terhadap kondisi mungkin teman kita, sahabat kita, keluarga kita. Nah, barangkali ada di antara mereka yang mengalami krisis seperti yang akan kita diskusikan hari ini. Oke? Nah, baik. Sekarang kita akan bahas tentang eksistensial krisis pada muslimah. Nah, eksistensial krisis itu tidak muncul secara tiba-tiba gitu ya, semuanya berproses. Yang namanya masalah itu pasti berproses gitu. Jadi nggak mungkin ada masalah yang Ustazah maaf kurang terdengar Ustazah suaranya. Satu adalah eksistensial krisis dan akan bermasalah apabila atau ketika ini terjadi pada muslimah. Oke, next, silakan. Ustazah maaf, suaranya Ustazah putus-putus. Mungkin Oke, suara Umi kedengeran? kedengeran cuma putus-putus Ustazah. Oh, putus-putus. Iya. Oke. Oh iya, ini internetnya agak kurang stabil. Oke, sip. Kita ulang lagi ya. Nah, mudah-mudahan ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT. Amin. Oke, Umi ulang lagi ya. Nah, ini kayak di kaset itu di rewind back-nya. Nah, jadi ini adalah sebuah krisis yang harus hati-hati kita menyikapinya. Dan Umi berharap ketika kita membahas krisis ini, maka tidak hanya ilmunya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Nah, masalah itu munculnya berproses. Masalah itu munculnya tidak dalam satu waktu gitu ya, tidak dalam satu malam itu jadi masalah. Pasti ada pemicunya, pasti ada perjalanannya, pasti ada penyebabnya. Nah, ini adalah beberapa hal yang patut diwaspadai ketika kita bicara tentang krisis eksistensial, yaitu misalnya apakah ada yang merasa nggak sehebat orang lain, nah, atau merasa tidak cukup layak untuk diakui, atau bertanya-tanya seberapa berharga sih saya bagi mereka gitu, atau bagi keluarga, atau di antara teman-teman saya. Atau ada yang merasa hidupnya stagnan, jalan di tempat, bingung mau ngapain gitu. Jadi waktu itu ya udah lewat aja begitu, nggak ada maknanya sama sekali gitu. Bahkan selalu bertanya-tanya, untuk apa hidup ini? Gelisah memikirkan makna hidup. Nah, ini hati-hati. Kalau ada tanda-tanda yang seperti ini, atau kalau ada gejala-gejala yang seperti ini, maka bisa jadi ini sedang berada dalam tahap krisis eksistensi. Krisis eksistensial. Nah, apa itu krisis eksistensial? Oke, next. Nah, jadi krisis eksistensial itu merupakan krisis yang terjadi manakala individu menginginkan jawaban atas pertanyaan besar tentang kehidupan dan berusaha mencari makna dan tujuan hidupnya. Ya, jadi ketika dia mulai gelisah mempertanyakan keberadaannya, ketika seseorang itu mulai galau tentang tujuan hidupnya, dia akan berusaha untuk mencari jawaban. Tapi, tidak kunjung menemukan jawaban yang memuaskan, sehingga akhirnya menimbulkan konflik intrapersonal. Jadi pertentangan batin aja gitu di dalam dirinya, dan ini kemudian menimbulkan rasa frustrasi dan mengakibatkan kehilangan minat dan gairah untuk melakukan atau menjalani kehidupan atau melakukan aktivitas. Jadi patut digarisbawahi ya bahwa
Eksistensial krisis itu terjadi manakala seseorang itu mempertanyakan tentang keberadaannya, tentang makna hidupnya. Gitu. Jadi kalau depresi itu bisa banyak sebabnya, gitu ya. Nah, kalau itu depresi atau stres atau cemas terkait dengan eksistensial krisis, berarti harus ada pertanyaan tadi. Pertanyaan tentang makna hidup, pertanyaan tentang arti dirinya, pertanyaan tentang keberadaan dirinya. Nah, kalau itu ada berarti positif. Itu berarti masuk ke dalam eksistensial krisis. Jadi kata kuncinya itu. Kata kuncinya adalah makna hidup untuk membedakan dengan stres-stres yang lainnya atau cemas-cemas yang lainnya. Oke, nah itu terkait dengan pengertian eksistensial krisis. Oke, silakan next. Oke, sinyal Umi masih bagus, masih aman, lancar? Agak putus-putus, Umi. Oh, agak putus-putus. Iya. Oke, kalau gitu sebentar, Umi coba ganti pakai HP ya. Boleh, Umi, silakan. Oke, ya Umi live dulu yang di sini. Oke, teman-teman kita tunggu sebentar ya. Umi akan ganti device lain dulu. Mohon ditunggu sebentar ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa diketik di kolom chat yang ada di Zoom meeting kita hari ini ya. Hari ini kita mau membahas tentang krisis eksistensial. Jadi goal untuk acara kita hari ini adalah kita ingin setelah kajian kita hari ini, kita bisa jadi muslimah yang lebih baik. Kita bisa lebih percaya diri, lalu kita bisa lebih percaya diri akan keberadaan kita sebagai muslimah. Kita bisa menjadi pribadi yang tangguh dan memiliki prinsip yang kuat. Sehingga kita bisa menghadapi segala permasalahan yang ada di dunia sesuai dengan apa yang sudah Allah berikan melalui panduan yang ada di Al-Quran dan hadis. Nah, bagaimana caranya kita belajar bersama-sama bersama Umi Rosa ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk terus saksikan kajian ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Umi Rosa alhamdulillah sudah hadir. Sebentar. Tadi Umi sudah hadir ya. Oke, Umi sudah hadir alhamdulillah. Silakan Umi bisa dilanjutkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah sudah jelas Umi, silakan. Sudah jelas? Oke. Iya, alhamdulillah. Nah, kita lanjut ya. Silakan Umi. Oke, suara Umi jelas ya? Jelas alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, oke, di back dulu. Oke, yang pengertian. Nah, oke. Nah, jadi kata kunci dari eksistensial krisis itu adalah manakala stres, cemas, depresi itu bermuara kepada satu titik, yaitu penemuan makna hidup. Ya, jadi mempertanyakan keberadaan dirinya, gitu. Sehingga kalau ini masuk ke dalam ke dalam konten kecemasan atau konten kegalauan seseorang, itu berarti dia sedang mengalami krisis eksistensial. Oke, silakan next. Nah, sebentar, Umi balikan kamera dulu ya. Afwan.
Nah, biar lebih jelas. Oke, nah kita lanjut ya. Nah, jadi krisis eksistensi ini kemudian kalau dibedah lagi ya, kalau dipecah lagi, dia akan menghasilkan atau akan bermuara ke dalam 4 krisis ya. Jadi bermuara ke dalam 4 krisis. Yaitu yang pertama, krisis kebebasan dan tanggung jawab. Ya, jadi krisis kebebasan dan tanggung jawab. Yang kedua, krisis kesendirian dan kebersamaan. Kemudian yang ketiga, krisis makna hidup dan mati, ya. Terus kemudian yang keempat, krisis emosional atau krisis emosi. Nah, apa itu? Maka masing-masing akan Umi jelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama, ketika individu itu mengalami krisis eksistensial, bisa jadi dia sebetulnya sedang mengalami krisis kebebasan dan tanggung jawab. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi individu itu kan tidak mau, punya keinginan untuk tidak mau dibatasin, gitu ya enggak? Seseorang itu atau individu itu atau manusia itu dia punya keinginan untuk bebas, terserah ngelakuin apapun, gitu ya, terserah mau mutusin apapun, terserah dong mau milih apapun, gitu. Jadi nggak mau diatur, nggak mau dibatasin, pengennya tuh bebas. Tapi, nah ini, tapi di satu sisi ketika dibiarkan bebas itu juga bikin takut gitu. Kenapa bikin takut? Karena nanti kalau dia milih sendiri, dia juga ragu gitu. Apakah pilihan saya ini pilihan yang tepat? Apakah pilihan saya ini pilihan yang baik? Apakah pilihan saya ini nanti akan berdampak baik? Gitu. Karena kalau gagal, dia nggak bisa nyalahin orang lain gitu. Karena kan pilihannya dia, kayak orang menikah gitu loh. Jadi misalnya nikah, kemudian calon suami atau pasangannya gitu ya, itu merupakan hasil pilihannya sendiri gitu. Nah, kalau ada apa-apa di pernikahan itu kan biasanya kan ya selalu dikatakan ini, lah itu kan pilihanmu. Itu kan pilihanmu. Ya sudah, tanggung jawabmu. Ya sudah, tanggung sendiri resikonya. Nah, ini yang menyebabkan seseorang itu akhirnya galau antara kebebasan dan tanggung jawab. Karena dia tidak bisa menjamin, tidak bisa memastikan bahwa pilihannya itu adalah pilihan yang tepat. Gitu. Pilihan itu pilihan yang benar. Nah, kemudian karena dia ketika dia memilih untuk bebas tadi ya, maka dia harus bertanggung jawab sendiri terhadap pilihannya, kemudian tidak bisa menyalahkan orang lain, dan kalau gagal itu berarti kan akan menusuk dirinya gitu, menohok dirinya karena ini adalah pilihan dia. Nah, ini yang pertama, krisis kebebasan dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, krisis kesendirian dan kebersamaan. Nah, manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu makhluk yang tergantung gitu ya, suka berkumpul gitu, membutuhkan satu sama yang lain. Tetapi kebersamaan ini juga merupakan sebuah momok yang menakutkan bagi manusia, bagi seseorang gitu ya. Karena kalau bersama-sama itu kan berarti kita harus bisa menyesuaikan diri dengan orang lain gitu ya, enggak harus enggak bisa seenaknya sendiri gitu, harus patuh pada apa yang disepakati, enggak boleh melenceng dari itu, karena kalau keluar dari itu maka nanti akan ada konsekuensi-konsekuensinya. Akan tetapi kebersamaan itu adalah sesuatu yang juga menyenangkan gitu ya, sumber kasih sayang gitu ya, sumber dukungan, sumber penghargaan gitu. Nah, maka ketika ada di antara orang-orang yang memberikan dukungan kepada individu, kemudian nggak ada lagi gitu ya, apakah meninggal gitu misalnya salah satu contohnya, maka itu akan membuat individu merasa sendiri. Saya nggak punya siapa-siapa lagi, saya nggak punya orang lagi untuk dukung saya tidak punya orang lagi untuk tempat saya curhat gitu ya, misalnya yang meninggal orang tua, ayah atau ibu yang itu dulunya sangat dekat, sangat support gitu ya, pokoknya tempat bergantung deh gitu ya, atau meninggal kehilangan pasangan gitu, itu akan menimbulkan kegoncangan di dalam diri individu, jadi nggak siap gitu. Nah, atau bisa juga kebersamaan itu menjadi sesuatu yang mengekang gitu, jadi pengennya tuh sendiri, aduh nggak usah diatur-atur gitu, nggak usah deh
disetir-setir, nggak usah kalau mau begini harus nanya gitu. Sehingga ini menyebabkan ketakutan di dalam diri individu. Jadi antara pengen sendiri sama pengen bareng-bareng itu akhirnya jadi benturan terus, jadi bentrok terus. Nah, itu juga menimbulkan atau memicu ketidaknyamanan di dalam diri individu. Nah, tapi sebetulnya ini terjadinya di Barat gitu ya, karena masyarakat Barat itu ya kan usia 18 tahun mereka sudah hidup sendiri kan ya. Di Barat itu usia 18 tahun anak-anak itu sudah tinggal di apartemen sendiri, misalnya, terpisah dari keluarga, dan itu menjadi momen yang membahagiakan bagi mereka. Nah, tapi ya itu tadi, tinggal sendiri kan ada konsekuensinya kan ya. Ya kayak kalau di kita ngekos itu kan ada apa ya? Ada deg-degannya juga kan ya. Nanti kalau sakit gimana? Kalau biasanya kalau di rumah pengen makan tinggal masak apa tinggal makan gitu ya. Kalau di kosan kan harus mikirin sendiri. Nah, atau contoh yang lain misalnya di Jepang. Di Jepang ada fenomena sudah berumur gitu ya, tapi belum menikah juga, akhirnya tinggal bersama keluarga, tinggal bersama orang tua dan tergantung pada orang tua. Nah, krisis kesendirian dan kebersamaan ini juga menjadi sebuah benturan pada seseorang yang akan menghantarkan dia kepada krisis eksistensial. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, krisis makna hidup dan mati gitu. Jadi pertanyaan yang yang paling dominan ya kalau dikaitkan dengan krisis makna hidup ini adalah apa yang akan terjadi padaku setelah mati. Karena itu bagi kebanyakan orang itu adalah sesuatu yang menakutkan ya, membayangkan diri sendiri akan berada di di sepetak tanah gelap gitu ya. Jadi ini menjadi satu hal yang menakutkan gitu. Atau juga hal yang menakutkan lain, apakah nanti ketika saya meninggal saya masih akan dikenang nggak gitu. Ketika saya meninggal masih ada nggak yang mau peduli dengan saya? Atau jangan-jangan setelah saya meninggal saya dilupakan begitu saja. Itu padahal selama semasa hidup di dunia saya disanjung, dipuja, kedatangan saya dinanti-nanti gitu ya, keberadaan saya, kehadiran saya benar-benar bisa diharapkan oleh orang lain. Tapi nanti kalau setelah saya meninggal masih kayak gitu juga nggak sih? Nah, ini juga akhirnya menimbulkan krisis. Termasuk juga ini, apakah nanti saya akan meninggal dalam kesendirian? Nah, ini juga sesuatu yang menakutkan. Seperti yang terjadi di Jepang misalnya ya, kasus-kasus lansia yang meninggal seorang diri di apartemen mereka itu banyak gitu ya, semakin meningkat gitu. Jadi anak-anaknya sudah ibaratnya itu sudah nggak mau lagi ngurusin, kemudian mereka tinggal sendiri, sehingga akhirnya ketika mereka meninggal gitu ya nggak ada yang tahu gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang menakutkan juga. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, krisis emosi. Nah, krisis emosi misalnya, apakah aku berarti gitu ya, muncul pertanyaan seperti itu, sehingga aku layak nggak untuk diterima, atau jangan-jangan aku nih udah nggak dianggap gitu, jangan-jangan aku nih sudah dibuang oleh keluarga misalnya. Kalau memang aku masih diharapkan, kenapa kok orang tua aku nggak pernah telepon gitu ya, nggak pernah nanyain kabar, boro-boro nanyain kabar gitu ya, say hello aja nggak pernah gitu. Aduh, jangan-jangan aku sudah nggak diharapkan lagi. Jangan-jangan memang aku ini nggak berharga. Jangan-jangan kehadiranku di dunia ini nggak ada artinya gitu. Jangan-jangan mereka misalnya ya orang tuaku itu menyesal gitu punya anak seperti saya gitu, menyesal melahirkan saya. Gitu. Atau kalau di antara lingkungan pertemanan gitu ya, lingkungan pergaulan, ya kayaknya teman-teman itu udah sibuk sendiri, udah nggak peduli lagi sama saya gitu, udah nggak peduli lagi sama aku. Aku tuh udah nggak dianggap teman lagi deh sama mereka, udah dihapus dari sejarah mereka ya, sejarah pertemanan mereka sama aku. Nah, itu juga menimbulkan krisis, sehingga akhirnya 4 inilah yang kemudian bergejolak di dalam diri individu. Kemudian itu akan membuat individu jadi itu tadi ya, stagnan di dalam kehidupannya. Dia bingung harus ngapain, dia bingung harus
menyikapinya seperti apa. Dia cari jawabannya nggak berhasil. Nah, ini yang menyebabkan seseorang itu jadi frustrasi. Begitu. Oke, silakan next. Oke. Ya, suara Umi masih jelas ya? Masih lancar? Masih Umi, alhamdulillah. Oke, sip, alhamdulillah. Nah, oke, Umi lanjutkan. Lalu apa gejalanya ya yang menjadi indikator ya, yang menjadi indikator atau pertanda kalau seseorang itu tengah mengalami krisis eksistensial. Nah, di sini ada dua gejala besar gitu ya. Jadi yang pertama krisis eksistensial, dan yang kedua depresi eksistensial. Nah, ini berbeda ya. Kalau krisis eksistensial berarti dia masih dalam taraf cemas, masih dalam tahap cemas, stres gitu ya, karena gagal menemukan makna hidup. Ya, jadi selalu bertanya, aku ini siapa sih? Untuk apa sih aku dilahirkan ke dunia? Nanti aku meninggal akan jadi apa? Itu baru kalau namanya krisis itu berarti dia masih dalam tataran kognitif dan afektif gitu ya. Jadi baru tataran berpikir gitu ya, kemudian baru tataran perasaan gitu, sehingga akhirnya mereka mengalami kecemasan dan stres. Akan tetapi itu akan menjadi depresi ya, depresi eksistensial manakala diiringi dengan kehilangan minat pada aktivitas yang disukai, perasaan putus asa, sedihnya tuh nggak selesai-selesai gitu. Jadi sepanjang hari sedih aja, murung aja bawaannya. Kemudian murungnya ini nggak cuma sehari 2 hari, karena kalau kayak kita kan biasa ya sedih gitu ya, nggak mood itu kan sesuatu yang lumrah ya, sesuatu yang wajar. Akan menjadi tidak wajar kalau itu berkepanjangan. Jadi misalnya seminggu bawaannya tuh bete aja gitu ya, bawaannya tuh nggak enak aja, nggak nyaman aja. Nah, ini hati-hati. Apalagi itu bila itu terjadi berbulan-bulan. Nah, ini berarti tanda-tanda depresi. Ya, kemudian sakit kepala, ya mulai ada gejala-gejala psikosomatis, ya. Mulai menstruasinya nggak teratur, mulai migrain misalnya ya, atau lambungnya kena mah gitu ya. Jantung berdebar-debar, terasa nyeri gitu, padahal ketika diperiksa nggak ada apa-apanya gitu ya, sehat semua, gitu, normal semua. Nah, ini berarti sudah ada tanda-tanda depresi. Terus kemudian berpikir bahwa hidup ini nggak ada tujuan. Nah, ini satu lagi, ada kemungkinan memiliki pemikiran tentang bunuh diri. Nah, jadi kalau udah sampai ke pemikiran bunuh diri, ini berarti harus hati-hati. Karena ini berarti sudah jatuh ke dalam kondisi depresi eksistensial. Nah, jadi yang membedakan cemas, ya sekali lagi Umi garis bawahi ya, yang membedakan antara cemas, stres, depresi, antara cemas, depresi, stres yang lain dengan cemas, depresi eksistensial itu adalah di konten apa sih yang jadi kegalauan. Gitu. Kalau konten kegalauannya adalah makna hidup, gitu ya, arti aku, arti keberadaan aku, berarti ini positif eksistensial, ya. Apakah itu krisis eksistensial atau depresi eksistensial? Jadi nggak semua depresi itu eksistensial ya, dan tidak semua eksistensial itu akan jadi depresi. Gitu. Oke, mudah-mudahan dipahami ya gejala. Nah, jadi ini gejalanya. Oke, silakan next. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang lalu bagaimana Islam memandang fenomena krisis eksistensial pada muslimah. Nah, karena kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, ya, termasuk juga kehidupan kita, itu harus senantiasa kita kaitkan dengan Islam, ya, karena kita sudah mengambil Islam sebagai jalan hidup kita. Lalu bagaimana Islam memandang fenomena krisis eksistensial ini yang ternyata juga menjangkiti muslimah, yang ternyata juga dialami oleh para muslimah. Tentunya ini sebuah keprihatinan ya, harusnya mestinya seorang muslim atau seorang muslimah tentunya mereka sudah kita gitu ya, tentunya kita sudah istilahnya tuh terkait makna hidup itu udah finish gitu ya,
udah clear gitu, udah selesai gitu, sehingga kita sudah punya visi misi hidup. Jadi benar-benar waktu 1 kali 24 jam yang Allah berikan kepada kita di sepanjang usia kita ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin gitu ya, untuk mengejar pahala dan keridhaan Allah. Tapi ternyata ada juga gitu ya muslimah yang mengalami krisis eksistensial. Nah, apa yang menjadi apa yang kunci-kunci apa ya yang patut kalau Umi istilahkan itu yang patut dikencangkan kembali gitu, agar kita para muslimah tidak terjebak ke dalam krisis eksistensial. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama, jadi Islam itu memandang krisis eksistensial itu sama seperti memandang persoalan manusia secara umum, secara global. Nah, yang pertama kuncinya dan yang perlu kita pahami adalah tentang siapa sih kita, ya, siapa sih manusia itu, apa yang pencipta berikan untuk manusia, untuk agar manusia ini mampu menjalani kehidupan. Nah, ternyata Allah itu menciptakan manusia sekaligus memberikan 3 potensi hidup untuk manusia agar manusia bisa survive. Nah, jadi manusia mau zaman dulu gitu ya, manusia zaman sekarang, manusia dimanapun berada, atas nama manusia, kalau itu namanya manusia berarti pasti dia punya 3 potensi hidup ini. Nah, apa saja 3 potensi hidup itu? Yang pertama, kebutuhan jasmani, yang kedua, kebutuhan naluri, dan yang ketiga, akal. Nah, yang pertama, kebutuhan jasmani. Nah, kebutuhan jasmani itu artinya kebutuhan yang sifatnya fisik, gitu ya, seperti lapar, haus, BAB, BAK, dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan jasmani ini sifatnya internal, artinya dia muncul itu harus ada stimulus dari dalam tubuh manusia, gitu. Jadi misalnya kayak lapar. Nah, kenapa kok bisa terjadi lapar? Ya karena lambungnya kosong, karena tubuhnya itu butuh nutrisi. Makanya kemudian tubuh mengirimkan sinyal ke otak. Nah, kemudian kasih tanda bahwa oh lapar. Ini perut harus diisi lagi, gitu. Jadi munculnya dari dalam tubuh manusia. BAB, BAK itu juga sama. Jadi nggak mungkin kita, misalnya gini, kita udah ke belakang gitu ya. Terus tiba-tiba lihat kamar mandi yang bagus banget gitu ya. Pokoknya keren deh gitu ya, kamar mandi rapi, bersih, modern gitu ya. Tiba-tiba kebelet nggak? Enggak. Jadi walaupun tuh kamar mandi bagus, kalau kita nggak kebelet ya nggak akan kebelet. Ya, karena kebelet itu dari dalam gitu. Demikian juga lihat makanan gitu. Kalau kita udah kenyang, ngelihat makanan seenak apapun itu tetap tidak akan membuat kita lapar. Kalaupun misalnya kita nyicip, kalaupun misalnya kita makan, itu sifatnya makan itu bukan untuk memenuhi rasa lapar, tapi ya sekedar nyicip gitu ya, atau misalnya nggak enak menolak gitu ya ketika misalnya disuguhi makanan, karena kita udah kenyang gitu ya, tapi kita tetap makan ya. Berarti makan ini ya makan kasus yang seperti ini berarti bukan karena lapar, gitu, tapi karena ya tadi karena nggak enak aja. Gitu. Nah, karena ya namanya kebutuhan jasmani itu sifatnya internal, ya munculnya harus dari dalam. Dan kalau tidak dipenuhi maka akan menimbulkan kematian. Nah, berbeda dengan kebutuhan naluri atau gorizah. Jadi gorizah itu ada 3. Ada gorizah tadayun, naluri berketuhanan atau naluri mengesahkan sesuatu. Kemudian naluri bako atau naluri mempertahankan diri. Dan yang ketiga naluri nau atau gorizah nau, naluri berkasih sayang. Nah, ini sifatnya atau kemunculannya itu eksternal. Jadi harus dipancing dulu dari luar. Jadi misalnya kayak kita marah itu kan pasti ada sebabnya kan ya, pasti ada mancing kita marah, pasti ada yang memancing ketidaknyamanan dalam diri kita, baru kita kemudian marah. Gitu. Terus yang misalnya kayak kita refleksi, kok bisa sih kita hijrah? Gitu. Pasti ada yang
nyampein dulu kan ke kita, baru kemudian kita tersentuh, oh iya ya, kayaknya aku harus berubah deh. Nah, itu berarti kerjanya gorizah, gitu. Karena dia munculnya eksternal. Suka lawan jenis, itu pasti ada stimulus dulu. Nah, gitu. Dan kalau tidak dipenuhi, dia tidak akan menimbulkan kematian. Jadi nggak ada orang yang mati karena patah hati, kecuali kalau gitu ya. Karena ketika goriza itu tidak terpenuhi, dia hanya akan menimbulkan kegelisahan. Nah, yang terjadi pada krisis eksistensial itu adalah ketika gorizahnya, terutama gorizah gorizah tadayun dan gorizah bako ini tidak terpenuhi. Akhirnya itu tadi jadi gelisah, jadi cemas, jadi stres, jadi galau. Gitu. Nah, dan potensi yang ketiga adalah akal. Akal menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Guna akal adalah untuk memikirkan keberadaannya dan untuk mencari solusi dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi misalnya kita nyasar di hutan nih, dalam kondisi lapar, terus ketemu jamur gitu ya. Nah, kita mau makan atau tidak jamur itu, kita mikir dulu, nih jamur beracun nggak? Kita amati dulu, ada nggak tanda-tanda jamur beracun? Kalau nggak ada tanda-tandanya, baru kemudian kita makan. Kalau, aduh kayaknya ini jamur beracun deh, soalnya, nah misalnya ada tanda-tanda apa gitu ya, terus kita nggak jadi makan. Nah itu berarti akal kita sedang bekerja, sedang memikirkan sesuatu, sedang mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah itu kunci yang pertama dalam memahami termasuk juga krisis eksistensial. Oke, yang kedua, next. Kunci yang kedua. Nah, ini dia. Kunci yang kedua dalam bagaimana Islam memandang krisis eksistensial pada muslimah adalah Uqdatul Kubro. Uqdatul Kubro. Uktifilah mungkin sudah pernah atau sudah sering mendengar istilah ini ya. Jadi Uqdatul Kubro itu adalah 3 pertanyaan besar manusia. Nah, mestinya ini ketika kita awal-awal hijrah sudah dapat materi ini gitu ya, karena materi ini adalah materi dasar termasuk ke dalam materi akidah gitu ya. Apa saja 3 pertanyaan besar manusia? Yang pertama, dari mana berasal? Yang kedua, untuk apa hidup? Dan yang ketiga, akan kemana setelah mati? Nah, sebetulnya pembahasan ini panjang ya, karena kita harus mencari jawabannya itu benar-benar dengan berpikir gitu ya. Nah, secara singkat, nah kita sudah bisa menjawab kan ya, sebagai seorang muslim harusnya kita sudah bisa menjawab 3 pertanyaan besar ini. Yang pertama, dari mana berasal? Dari Allah atau dari pencipta. Kemudian untuk apa hidup? Untuk menjalani aturan pencipta atau untuk beribadah kepada Allah, ya karena kan Allah menciptakan manusia tidak kayak pembuat jam gitu ya. Kalau pembuat jam kan ketika jamnya udah jadi, ya udah jamnya itu jalan sendiri gitu ya. Tapi Allah menciptakan makhluk bukan seperti itu. Allah ciptakan makhluk sekaligus ciptakan aturan yang akan bisa mengatur agar ciptaan-ciptaan Allah ini dapat berjalan dengan harmonis. Gitu. Sehingga bagi manusia sendiri, untuk apa hidup? Ya untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalani aturan Allah. Dan yang ketiga, akan kemana setelah mati? Kita mati, akan kembali ke pencipta, tapi akan diminta pertanggungjawaban, akan dihisab atas apa yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Jadi kalau kita hidup di dunia sesuai dengan aturan pencipta, maka selamat. Nah, gitu ya enggak? Kemudian kalau sebaliknya, kalau kita hidup di dunia tidak menjalankan aturan pencipta, maka ya pasti di akhirat kita tidak akan selamat. Nah, inilah 3 pertanyaan besar manusia yang itu harus tuntas. Nah, pada orang-orang yang mengalami krisis eksistensial, mestinya 3 pertanyaan besar ini yang belum tuntas di dalam diri mereka. Gitu. Sehingga mereka terus nyari-nyari, nggak ketemu jawabannya. Ya memang, karena 3 jawaban ini hanya ada pada Islam. Gitu. Makanya berbahagia kita kalau sebagai muslim gitu ya. Masya Allah gitu. Islam itu sudah begitu sempurna gitu ya. Apapun apapun persoalan ya, apapun permasalahan manusia itu semuanya ada jawabannya dalam Islam gitu. Masya Allah. Ya, jadi
Kunci yang kedua ini adalah kunci yang benar-benar penting, ya, kunci yang benar-benar harus kita pegang, ya. Tidak terjebak ke dalam krisis eksistensial, apalagi pada seorang muslimah. Itu kunci yang kedua. Next, silakan lanjut kunci yang ketiga. Nah, kunci yang ketiga. Nah, ini dia yang juga ingin Umi sampaikan kepada Uktivilah semua. Ya, ini tentang hadoroh atau peradaban. Nah, kenapa kok bisa seseorang itu mengalami krisis eksistensial? Nah, di sini Umi petakan ada dua hadoroh, gitu ya. Ada dua hadoroh. Yang pertama, hadoroh sekuler atau peradaban sekuler yang berasal dari paham sekulerisme, yaitu memisahkan agama dari kehidupan. Dan yang kedua, hadoroh Islam atau peradaban Islam. Islam. Nah, kita lihat bedanya itu benar-benar jelek banget gitu ya. Kita lihat yang pertama. Bagi hadoroh sekuler, itu tujuan hidup adalah untuk ngejar materi. Makanya mereka prinsipnya ya kerja gitu ya. Terus kemudian time is money gitu. Nggak boleh ada waktu terbuang tanpa produktif. Dan produktif bagi mereka standarnya adalah materi. Nah, itu berarti hadoroh sekuler. Sementara di dalam hadoroh Islam, tujuan hidup itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda. Kalau hadoroh Barat itu hidupnya tuh kayak kemurungsung gitu ya, enggak? Pokoknya tuh apa ya? Kayak nggak tenang gitu. Karena yang dikejar itu ya apa ya? Sesuatu yang itu harus tampak gitu. Sementara di dalam Islam, karena tujuan hidup itu adalah ibadah, dan ibadah itu konteksnya amat sangat luas, sehingga contoh sederhana aja, seorang suami, seorang ayah yang bekerja mencari nafkah, itu juga ketika dia niatkan karena Allah, dan caranya benar, itu juga sudah termasuk ke dalam ibadah. Gitu. Masya Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena hadoroh Barat, itu tujuan hidupnya adalah mengejar materi, maka standar kebahagiaan mereka juga materi. Ya, manakala mampu memberikan kepuasan jasmaninya. Makanya dalam hadoroh Barat begitu ada uang gitu ya, begitu dapat materi, itu kan larinya ke materi lagi gitu ya. Jadi dapat duit, bangun rumah megah gitu ya. Dapat uang, koleksi sepatu berlemari-lemari, koleksi Tupperware berlemari-lemari, itu berarti hadoroh Barat gitu ya. Karena bagi mereka benda-benda, pokoknya sifatnya materi, itu adalah satu jalan utama untuk menuju kebahagiaan. Dapat uang, liburan gitu ya, selfie, posting di Instagram, puas, bahagia. Itu standar kebahagiaan mereka. Sementara di dalam hadoroh Islam, standar kebahagiaan itu apabila mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kasat mata. Nah, misalnya gini, makan tempe, makan pakai tempe. Dalam kacamata Barat, itu mesake. Jadi orang yang makannya seperti itu nggak bahagia. Karena bagi mereka, standar bahagia itu adalah ketika bisa makan makanan yang mewah, makan makanan yang enak. Jadi kalau misalnya yang nggak makan daging itu nggak bahagia. Sementara di dalam Islam, bukan tempe atau dagingnya yang jadi masalah gitu. Tetapi apakah makanan ini adalah makanan yang halal? Jadi kalaupun misalnya makan daging tapi haram, ya sudah gitu. Itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan, itu akan ditinggalkan. Gitu. Termasuk juga, nah ini fenomena mudik gitu ya. Sukses. Nah, sukses itu kalau pulang udah bawa Innova gitu ya, bawa Avanza gitu. Kalau pulangnya pakai motor, apalagi motornya tek gitu ya, boncengan ibu bapak dan anak gitu. Itu bagi pandangan masyarakat, kasihan banget sih. Ternyata jauh-jauh merantau ke Jakarta, pulang-pulang mudiknya kok cuman kayak gitu ya. Itu bukan standar sukses. Nah, kalau seperti itu berarti itu berasal dari pemahaman sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Padahal kalau di dalam Islam bukan seperti itu. Gitu ya, bahagia itu bila mendapatkan ridho Allah. Jadi patokannya bukan materi. Nah, kemudian yang ketiga, yang
jeglek lagi perbedaannya ya, yaitu standar perbuatan. Kalau Hadroh Barat, standar perbuatannya adalah manfaat. Jadi segala sesuatu yang bermanfaat, hayo gitu ya dilakukan. Mau itu yang nyeleneh, mau itu yang aneh-aneh gitu. Yang penting itu bermanfaat. Yang penting itu bisa nambah follower misalnya. Makanya kan sekarang sangat memprihatinkan ya, demi viral gitu apapun dilakukan. Nah ini berarti dilatar belakangi oleh Hadroh sekuler, Hadroh Barat. Sementara kalau di dalam Islam, nah standar perbuatan itu adalah halal dan haram. Jadi kalau peradaban Barat, kamu mau eksis, oke, silahkan lakukan apapun cara biar kamu bisa eksis. Tapi kalau di dalam Islam, kamu mau eksis, oke, silahkan. Tapi ada rambu-rambu aturan ya yang harus dipatuhi. Terus kemudian eksisnya itu dalam hal apa dulu, viralnya itu dalam hal apa dulu, gitu ya. Jangan sampai viralnya malah menonjolkan hal-hal yang serono gitu ya, menonjolkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum syara. Nah, ini berarti nggak boleh kalau di dalam Hadroh Islam. Sehingga dari dua perbedaan ini kita sangat melihat dengan jelas ya bahwa wajar orang-orang yang berada di dalam peradaban Barat itu mengalami krisis eksistensial. Gitu. Karena memang pandangan hidup mereka itu telah menghilangkan makna keberadaan dirinya. Ya, pandangan hidup mereka itu memang nyata gitu ya, telah menghilangkan hakikat kehidupan mereka, hakikat mereka hadir di dunia ini. Sementara kalau di dalam Hadroh Islam, dalam pandangan Islam, hidup seorang muslim itu punya visi dan misi. Jadi sepanjang jalan, sepanjang waktu, seorang muslim itu akan on the track gitu, karena dia tahu apa yang harus dia tuju gitu. Sama kayak masuk kuliah, kalau masuk kuliahnya atas keinginan sendiri gitu ya, maksudnya ngerti gitu, kenapa sih saya harus kuliah di sini, kenapa sih saya harus belajar ini, itu kan perilakunya beda dengan yang dia kuliah atau dia belajar tapi dia nggak ngerti apa yang dipelajari, nggak ngerti kenapa sih aku harus kuliah di sini ya, kenapa kamu kuliah di sini dek gitu ya, kamu kuliah di sini nak, ya soalnya disuruh orang tua. Nah ini biasanya perilakunya akan beda, yang satu akan serius kuliah, akan serius belajar, benar-benar akan bersungguh-sungguh gitu ya. Sementara yang satu lagi yaitu akan jadi galau gitu ya. Aduh, saya tuh pengennya tuh pertanian gitu ya, tapi sama orang tua disuruh untuk masuk kesehatan. Ya saya nggak nyambung, tapi ya gimana saya mau nolak gitu. Akhirnya kan maju mundur cantik kan ya. Nah, itulah yang menjadi pembeda antara Hadroh sekuler dan Hadroh Islam. Antara Hadroh sekuler yang itu wajar bila mereka mengalami krisis eksistensial, sementara kita seorang muslim yang hidup kita punya visi misi, maka insya Allah kita akan jauh dari krisis eksistensial. Dan memang tidak ada di dalam sejarahnya ya, ada generasi muslim di masa lampau yang mengalami krisis eksistensial gitu ya. Semuanya itu ya kita baca aja sejarah sirah gitu ya, itu kan semuanya luar biasa gitu ya. Hidup itu benar-benar benar-benar berarti gitu ya, apapun yang dilakukan oleh sahabat tabiin gitu ya, dan juga orang-orang soleh terdahulu, masya Allah gitu, luar biasa. Nah ini yang kunci yang juga penting untuk kita senantiasa ingat-ingat agar kita terjauh dari krisis eksistensial. Oke, next berikutnya kunci yang keempat. Nah, kunci yang keempat ini, maka berdasarkan penjelasan Umi tadi, maka kita jadi jadi ngerti gitu ya, jadi ngerti bahwa kita itu akan eksis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nggak akan eksis di hadapan manusia, ya. Kita akan eksis di hadapan Allah. Ya, jadi kalau kunci pertama kita kencengin gitu ya, kunci kedua kita kencengin, kunci ketiga kita kencengin. Nah nanti kunci keempat juga insya Allah akan kenceng. Yaitu apa? Eksis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui apa? Melalui ibadah dan amal solih, gitu ya.
ibadah dan amal sholih ini apakah melulu ibadah mahdhah? Oh, ternyata tidak, gitu ya. Karena di dalam Islam, dimensi syariat Islam itu sangat luas, ya, terkait dengan pertama hubungan dengan pencipta, ya, ada akidah, ada ibadah, gitu. Kemudian yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, makan, minum, berpakaian, adab dan akhlak, gitu ya. Jadi contohnya ya, misalnya, nah ini kan sebentar lagi 11.11 nih. Nah, di marketplace ini udah gencar ini ya, iklannya, diskon besar-besaran 11.11 gitu ya. Nah, misalnya kita mau beli baju nih, mau beli pakaian. Nah, sebagai seorang muslimah dan kita kita ingin eksis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita memilih pakaian di marketplace itu, maka kita akan menyesuaikan dengan pakaian kayak gimana sih yang itu sesuai dengan syariat Islam. Pakaian yang seperti apa sih yang harus aku pakai biar Allah ridho sama aku. Maka kita akan langsung searching ke busana muslim, gitu ya. Terus kemudian akan searching ke misalnya jilbab dan khimar atau gamis dan kerudung gitu. Kita tidak akan melirik celana jeans, itu akan kita lewat gitu ya. Ya baju-baju yang tidak syar'i itu akan kita lewat gitu. Kenapa? Karena di frame berpikir kita, di pemahaman kita udah ngerti gitu ya. Oh, pakaian itu juga diatur di dalam Islam. Pakaian seorang muslimah seperti ini, maka saya berarti akan memakai pakaian yang sesuai dengan syariat Islam itu. Nah, itu juga sudah termasuk ibadah. Itu juga sudah termasuk amal sholih. Termasuk juga kita birrul walidain kepada orang tua gitu ya, yang sudah bekerja gitu ya, jangan lupa untuk kirim orang tua gitu ya. Jadi sisihkan sebagian dari pendapatan untuk ngirim orang tua gitu ya. Ya walaupun sedikit nggak apa-apa gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan budget pengeluaran kita misalnya dari bulan ke bulan gitu. Tapi yang penting ada yang kita sisihkan untuk orang tua. Tapi jangan cuma uang saja gitu ya, seperti Hadroh Barat. Yang penting udah ngirim uang ke orang tua, mau orang tua kangen, mau orang tua kesepian gitu. Kan aku udah ngirim uang. Mama kalau repot tinggal cari pembantu aja, nanti aku yang bayarin gitu. Apakah orang tua butuh itu? Enggak. Orang tua butuh perhatian dari kita. Gitu. Nah, itu juga termasuk birrul walidain gitu ya. Itu juga sudah termasuk ibadah. Itu juga sudah termasuk amal sholih. Ketika kita melakukan itu, insya Allah Allah akan ridho kepada kita. Insya Allah artinya itu kita bisa eksis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Karena kalau mengharap eksis di hadapan manusia nanti jatuhnya ria, gitu ya enggak. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, hubungan dengan manusia lain. Ya, misalnya dalam bermuamalah. Di dalam Islam juga ada sistem pendidikan dalam Islam. Ya, kemudian ada sistem pemerintahan, sistem ekonomi, politik dan lain sebagainya. Oke, next. Iya, ini Umi sudah diburu. Sip. Nah, mari kita jadi muslimah yang sehat mental, gitu ya. Jadi biasanya nih yang paling banyak ya, yang sampai sampai jatuh dalam kondisi sehat mental, kondisi gangguan mental atau gangguan psikologis, itu biasanya depresi, OCD, obsessive compulsive disorder, jadi pikiran yang berulang atau perilaku yang berulang, itu juga banyak dialami muslimah. Kemudian bipolar, satu waktu sangat excited gitu ya, sangat happy, tapi sisi lain jadi ngedrop, jadi sedih, jadi nggak mood. Nah, itu berarti gangguan bipolar. Kemudian ada psikosomatis ya, gangguan-gangguan psikologis, gangguan fisik, yaitu muaranya dari gangguan psikologis. Lalu ada PTSD, post traumatic stress disorder dan lain sebagainya. Nah, sumbernya apa? Sumbernya adalah ambisi individu. Nah, salah satunya itu. Jadi, kalau kita punya harapan boleh gitu ya. Kalau kita punya target boleh, silahkan. Tapi tetap kita harus ingat ya bahwa tidak semua hal yang kita rencanakan itu bisa terpenuhi gitu ya. Karena kan kita harus paham gitu ya bahwa ada hal-hal yang itu di luar kekuasaan kita. Terus kemudian juga dari pola asuh. Lalu biasanya gangguan psikologis ini muncul manakala terbentur dengan hambatan, manakala harapan tidak sesuai dengan kenyataan, berambisi untuk kuliah di PTN gitu ya, ngerasa diri pinter, ngerasa diri bisa gitu, ternyata nggak berhasil, gagal. Nah, biasanya jatuh dalam kondisi gangguan psikologis.
Tapi tentu sebelumnya sudah ada rentetan gejala dulu ya. Jadi nggak langsung tiba-tiba otomatis begitu saja. Oke, next. Nah, lalu bagaimana agar bisa keluar dari krisis eksistensial? Tentu yang pertama terus mencari jawaban. Jadi Umi menghimbau semuanya yang ada di sini, Uktivilah semuanya, jangan biarkan hari demi hari kita tidak terlewati dari tolabul ini. Jadi kalau bagi Umi sendiri ya, mencoba untuk mendisiplinkan diri minimal gitu ya, 1 minggu sekali kajian 2 jam. Jadi benar-benar rutin ya. Dan cari kajian-kajian yang selain kajian yang tematik, istilahnya yang bertema seperti ini, juga cari kajian yang itu sifatnya intensif gitu ya. Jadi antara materi 1 dengan materi 2 dengan materi 3 itu berkesinambungan, sehingga nanti akan terbentuk kerangka berpikir yang utuh. Nah, insya Allah kalau itu dilakukan, kita akan terbebas dari krisis eksistensial. Kemudian yang kedua, memahami konsep area menguasai dan area dikuasai. Tadi ya, bahwa tidak semua hal yang kita cita-citakan, yang kita impikan, yang kita rencanakan itu sesuai dengan harapan kita. Karena ada hal-hal yang di luar kekuasaan kita. Dan, sambungannya yang ketiga, fokus pada area yang dikuasai. Ya, gali potensi, bangun cita-cita, lakukan sesuatu. Jadi jangan hanya aduh saya pengen ini, saya berharap ini, saya target ini, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Nah, itu sama juga bohong, atau ya nggak akan berhasil kalau seperti itu. Jadi, fokus pada area yang dikuasai. Apa yang bisa dilakukan? Dan yang keempat, selalu membuka dan mengisi jurnal syukur. Jadi, hidup itu wang sinawang ya. Ngelihat teman berhasil begini dan begitu. Teman ini berhasil begini-begitu. Teman ini udah ngasih undangan gitu ya. Jangan sampai ngedown gitu ya. Gali apa yang ada dalam diri kita yang jadi karunia dari Allah, yang itu patut kita syukuri. Jadi fokus untuk aduh saya bersyukur masih hidup gitu. Aduh saya bersyukur bisa ikut kajian. Aduh saya bersyukur punya orang tua yang nggak ngoyak-ngoyak untuk nikah. Itu disyukuri gitu biar kita nggak silau dengan keberhasilan orang lain. Kemudian yang berikutnya, cari positive vibes dari keluarga dan lingkungan yang satu frekuensi. Karena walau bagaimanapun, lingkungan itu mempengaruhi. Ya, kadang lingkungan juga sih yang bikin kita kemerungsung gitu ya. Udah lulus gitu ya, tapi nggak dapat kerjaan, terus akhirnya pulang kampung. Di rumah tetangga pada nanyain kalau ketemu. Ke warung aja, gimana? Kerja sekarang di mana? Lah kan kita juga sabar gitu ya. Nah, makanya kita harus cari lingkungan yang kondusif, cari positive vibes. Kalaupun misalnya kita nggak bisa ngindarin itu, setidaknya kita punya teman-teman yang backup gitu ya, yang hibur, yang ngedukung, yang nyemangatin. Nggak apa-apa, pokoknya kamu kan sudah melakukan banyak hal untuk umat gitu. Enjoy aja gitu. Nah, kan kita jadi semangat lagi walaupun masih dalam ikhtiar untuk mencari pekerjaan, misalnya seperti itu. Walaupun bekerja bagi seorang muslimah hukumnya mubah ya. Oke, next. Nah, ini pesan terakhir ya terkait dengan materi ini. Kapan butuh pertolongan? Nah, ini juga Umi berharap ya slide ini bisa meningkatkan awareness kita bersama ya, kita semua untuk lebih peka terhadap kondisi teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, barangkali butuh pertolongan. Nah, apa tanda-tanda seseorang itu butuh pertolongan? Artinya udah bendera putih gitu ya. Yang pertama, ADL terganggu dengan sangat parah atau activity daily life. Jadi rutinitas sehari-hari. Jadi kalau misalnya udah nggak mau makan gitu ya, males mandi, ngurung diri di kamar. Oh, enggak, ngurung diri di kamar itu contoh yang kedua ya. Jadi males mandi, males makan, nggak mau kuliah, nggak mau berangkat kuliah. Kalau sekarang kan daring ya, masih aman. Nah, itu berarti dan itu terjadi sangat parah, itu berarti sudah butuh pertolongan. Kemudian yang kedua, mengisolasi diri. Nah, jadi itu tadi ya, ngurung diri di kamar, nggak mau keluar. Kalaupun misalnya keluar sebentar terus masuk lagi, kamar gelap gitu ya. Nah, itu tanda-tanda ya, segera cari pertolongan. Kemudian yang ketiga,
gagal mengendalikan emosi dan melampiaskannya dengan melakukan tindakan-tindakan destruktif atau menyakiti diri sendiri. Nah, lihat nih tangannya udah ada baret-baret belum gitu ya. Atau enggak lagi kesel, jeduk-jedukin kepala ke tembok. Nah, ini berarti udah butuh pertolongan banget gitu ya. Atau enggak kalau misalnya lagi emosi itu langsung apapun yang ada di dekatnya itu dibanting, mau piring dibanting, gelas dan lain sebagainya itu dibanting, dan itu hampir selalu terjadi. Berarti ini sudah tanda-tanda mengarah kepada gangguan psikologis dan itu butuh pertolongan. Dan yang terakhir, nah ini muncul pikiran untuk bunuh diri. Jadi awalnya itu tadi ya, ngerasa nggak berharga, ngerasa kehadirannya nggak diharapkan. Ya untuk apa sih aku hidup di dunia? Kayaknya kalau aku mati orang tuaku bakal bahagia deh. Kayaknya kalau aku mati teman-temanku tuh seneng malahan kalau aku mati. Kalau aku nggak ada itu mereka tuh seneng, nggak ada lagi yang ngerepotin mereka. Nah, kalau sudah muncul pikiran-pikiran yang seperti ini, baik itu baru berupa pikiran ataupun sudah upaya persiapan dan bahkan sudah melakukan, nah ini berarti harus segera dicari pertolongan. Ya, dia tidak terlanjur. Ya, karena kalau sudah terlambat ya nggak akan bisa ditolong lagi. Gitu. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi kewaspadaan kita semua, kita bersama, karena ternyata muslimah juga kerap ya menjadi korban krisis eksistensial. Oke, terakhir sebagai penutup. Nah, jadi krisis eksistensial itu dapat menimpa siapa saja ya, karena semua manusia diberikan potensi akal untuk mempertanyakan keberadaan dan tujuan hidup mereka. Justru ya, kalau misalnya pun saat ini muslimah mengalami krisis eksistensial, itu patut disyukuri juga gitu ya. Kenapa? Karena berarti itu adalah kesempatan ya untuk merenung, untuk memikirkan, untuk terus mencari jawaban gitu ya terkait dengan kehidupannya. Dan berarti ini kesempatan untuk bisa kembali kepada fitrah. Nah, jadi jangan sampai ketika sudah berada dalam titik kritis ini dicuekin, diabaikan gitu ya, enggak menyibukkan diri ya. Kadang kan ada juga yang memberikan saran ya udah sibukkan diri aja dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan gitu. Ini juga harus hati-hati juga gitu ya, karena jangan sampai nanti titik kritis ini malah terlewati begitu saja gitu, karena nanti akan rugi ya. Kenapa dia rugi? Karena dia gagal, karena dia telah gagal menjadikan krisis eksistensial ini sebagai titik balik dan move on ya, untuk mendapatkan hidayah untuk hijrah seperti yang terjadi pada Hadroh Barat gitu ya. Jadi ibarat grafik gitu ya, kita ada grafiknya naik. Nah, kita sampai pada satu titik krisis eksistensial. Nah, harusnya kita bisa merenung kembali ya, mencari jawaban dengan tuntas dan kemudian kita memutuskan untuk hijrah, untuk move on. Ya, jadi sembuh dari krisis eksistensial itu adalah ketika kita bisa hijrah, bisa kembali kepada fitrah dan kemudian bisa mengisi hari-hari kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri muslim yang bebas dari krisis eksistensial gitu ya, Masya Allah. Ya, demikian materi Umi, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kita akan perdalam ya dalam sesi tanya jawab. Masya Allah, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Oke, dari Umi penyampaian materi Umi cukupkan begitu. Ya, Umi kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Umi atas materinya. Allah sangat bermanfaat sekali bagi kami-kami yang kurang percaya diri dalam menjalani hidup ke depannya. Setelah mendengar materi dari Umi, mungkin yang tadi kita jadi tidak percaya diri, galau, ya kita jadi bisa lebih percaya diri lagi untuk menjalani hidup dan dari apa yang selama ini kita tanya-tanyakan dalam hidup kita sendiri. Di sini sudah ada 3 pertanyaan terpilih dari kolom chat yang sangat antusias sekali selama materi berlangsung. Yang pertama nih Umi dari Nafilah.
Dia bertanya, sampai kondisi seperti apa bisa dikatakan sebuah krisis? Karena sebenarnya semua aspek krisis tadi hampir pernah ditanyakan pada dirinya sendiri, kayak makna hidup, kok kita gini-gini aja kondisinya, kayak gitu. Silakan boleh dijawab dulu, Mi. Oke. Jadi kondisi seperti apa yang itu sudah bisa kita katakan sebagai krisis eksistensial gitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau hanya pada sebatas bertanya-tanya gitu ya, bertanya-tanya dan itu tidak mempengaruhi kehidupan kita secara umum, maka ini berarti ya masih aman terkendali gitu ya. Artinya krisis ini masih berpotensi untuk bisa diselesaikan gitu ya. Karena dengan kita tetap bisa menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari, berarti ini masih memungkinkan kita untuk mencari jawaban gitu ya, menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan tadi gitu. Nah, tapi ya itu tadi tergantung dari sejauh mana kegigihan kita untuk mencari, sejauh mana kegigihan kita untuk bertanya, sejauh mana kegigihan kita untuk mencari tahu, untuk membaca, berdiskusi, streaming YouTube dan lain sebagainya, untuk searching Google dan lain sebagainya gitu. Dan memang harus setiap orang itu mestinya dia harus sampai pada pertanyaan tentang eksistensi dirinya, ya, harus sampai pada pertanyaan eksistensial ini, karena ini adalah pertanyaan yang krusial. Kita bisa bayangkan seseorang itu ketika berada di satu tempat, satu kondisi, tapi dia nggak ngerti kenapa saya harus berada di sini, saya itu mau ngapain sih gitu, jadinya bingung kan ya. Nah, maka ketika alhamdulillah ya, nah Mbak yang bertanya tadi ya, nah ketika sudah ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu atau pikiran-pikiran seperti itu, nah selama tidak mengganggu rutinitas kehidupan sehari-hari dan selama dalam proses mencari jawabannya gitu ya, itu masih dilakukan dengan bersemangat, dengan antusias, dengan excited, dengan penasaran, maka insya Allah ini dalam kondisi yang baik, gitu ya. Nah, kalau kondisinya nggak baik itu tadi ya, dia sudah istilahnya tuh udah pusing aja gitu ya, udah nggak mau mikirin lagi, bahkan ya itu tadi gejala-gejalanya mengurung diri di kamar dan lain sebagainya. Seperti itu jawaban dari Umi. Baik, semoga menjawab pertanyaannya ya. Umi ada pertanyaan lagi dari Oh ya, sebentar. Benar. Yang untuk pertanyaan pertama tuh begini. Jadi kalau Mbak yang bertanya, siapa tadi Mbak yang bertanya? Mbak Nafila. Mbak Nafila. Nah, jadi kalau Mbak Nafila saat ini kan ikut kajian nih. Nah, berarti aman. Berarti insya Allah tidak krisis eksistensial gitu ya. Tapi baru sebatas kepada bertanya pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensial. Jadi karena kalau udah sampai pada krisis eksistensial nggak akan ikut nggak akan bisa ikut Zoom gitu, karena itu tadi ya, karena sudah keburu mumet gitu. Jadi seperti itu. Oke, baik Umi, ada lagi pertanyaan kedua dari Hanifah. Umi Rosa mau tanya, kalau di itu kan ada beberapa ayat supaya kita tenang dan tidak putus asa. Al-Insyirah dan Az-Zumar ayat 53. Cuma agak sulit nih dalam penerapannya, apalagi yang punya traumatis. Apa ada tips khusus bagi kita yang punya teman atau keluarga berriwayat trauma agar bisa membuat mereka sedikit bahagia dan menerima takdir? Oke. Nah, kalau berkaitan dengan trauma, berarti harus dicari tahu dulu, digali dulu sumber traumanya itu apa gitu ya, yang menjadi inti traumanya, inti pengalaman traumatisnya itu apa. Selama inti pengalaman traumatisnya itu belum ketemu, memang agak susah gitu ya, karena kan sumber akar masalahnya itu belum terungkap gitu, walaupun ya kita tidak menafikan bahwa Al-Qur'an itu adalah obat gitu ya. Al-Qur'an itu akan mampu memberikan ketenangan di dalam diri kita. Nah, hanya saja memang akan semakin cepat ya akan semakin cepat bagi kita untuk
bisa merealisasikan Al-Quran itu ketika kita bisa paham apa yang terjadi di dalam diri kita. Gitu. Nah, jadi saran Umi cari sumber traumanya, gitu ya. Dengan apa? Nah, bisa salah satunya cara yang bisa Umi sampaikan adalah dengan mencoba untuk flashback ulang ya. Biasanya trauma itu terjadi pada masa-masa awal kehidupan. Jadi pada masa kanak-kanak gitu ya, ada pengalaman-pengalaman traumatis, apakah itu dari orang tua atau dari lingkungan, dari teman, itu menyebabkan luka lah gitu ya. Pengalaman menyakitkan itu kemudian menjadi luka di dalam diri kita. Kalau dalam istilah Umi itu kayak ada bata bolong gitu ya, di dalam diri kita itu ada bata-bata bolongnya. Nah, tentunya ketika dinding itu ada bata bolong kan nggak istilahnya tuh walaupun dindingnya itu diplester, dicat gitu ya, tapi kan tetap aja batanya bolong ya, tetap aja diri kita tuh rapuh gitu ya enggak. Maka kita harus temukan dulu di mana sih letak bolongnya. Kalau kita udah ketemu letak bolongnya, baru kita tambal ya. Nah, baru kemudian kita plester lagi. Nah, itu ya. Jadi pertama kenali sumber traumanya. Kemudian yang kedua, kunci lagi, kencengin lagi keyakinan kita kepada Allah gitu. Artinya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mau itu hal yang menyenangkan atau hal yang menyedihkan, yakinlah, percayalah bahwa itu adalah satu hal yang terbaik untuk kita. Gitu. Karena bisa jadi pengalaman-pengalaman sedih di masa lalu itulah yang bikin kita jadi seperti sekarang ini. Gitu. Bisa jadi kesedihan-kesedihan yang di masa lalu itulah yang akan menjadi jalan keridhaan Allah kepada kita. Karena kita bisa sabar menghadapinya, karena kita bisa sabar menjalaninya, dan karena kita bisa tetap konsisten. Ya, konsisten dengan Islam. Gitu, Masya Allah. Karena banyak orang yang terpeleset ketika ditimpa ujian, ditimpa cobaan, kehidupan yang berat, masa lalu yang kelam, nggak kuat. Akhirnya bukannya tetap berpegang teguh ya, tetap istiqomah, tapi malah kepleset. Nah, makanya sepahit apapun yang terjadi di masa lalu kita, bersyukur bahwa itu adalah satu peristiwa yang dihadirkan Allah kepada kita untuk membuat kita jadi lebih bijaksana. Gitu. Ya. Itu yang membuat kita jadi lebih dewasa. Nah, maka hadirkan keyakinan bahwa Allah Maha tahu segalanya, Allah Maha menyembuhkan. Kalaupun rasa sakit itu belum sembuh, misalnya ketika kita udah baca Quran gitu ya, sudah berusaha untuk meresapi, ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita menangis gitu ya, rasanya tuh di dada tuh sesak gitu ya. Tapi kemudian beberapa hari kemudian muncul lagi perasaan tidak nyaman itu. Yakinlah bahwa ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mencoba untuk meresapinya, ketika kita berusaha untuk menjalani kehidupan sesuai dengan isi Al-Quran itu, maka insya Allah itu adalah pahala, itu adalah ladang amal, ladang ibadah bagi kita. Jadi, nggak ada kata percuma, gitu ya. Tidak ada istilah tidak berhasil, gitu ya. Insya Allah semuanya berhasil, ya. Dan mungkin berhasilnya bukan di dunia, tapi insya Allah udah berhasil di akhirat. Insya Allah malaikat kanan kiri sudah nyatet, malaikat kanan gitu ya, sudah catat, oh baca Quran. Oh ketika dia sedih, teringat masa lalu, kemudian dia baca Quran, si fulanah baca Quran, maka insya Allah ini sudah pahala gitu. Jadi berpikirnya ditukar ya Solihah, berpikirnya ditukar ya. Ketika kita melakukan kebaikan, walaupun kesannya itu tidak berhasil, sesungguhnya itu bukannya tidak berhasil, tapi sesungguhnya itu berhasil. Ya, jadi itu semua berhasil. Apapun kebaikan yang kita lakukan, insya Allah itu semuanya berhasil. Oke, jadi harus tanamkan keyakinan itu di dalam diri kita. Ya, semangat, optimis ya. Bismillah. Demikian jawaban dari Umi. Terima kasih Umi. Ada lagi pertanyaan yang ketiga. Oke. Di Suci NF, dia nanya, Umi, bagaimana menghadapi kegelisahan terhadap harapan orang lain kepada kita? Ada yang terang-terangan bilang mengagumi, dan menurut saya itu berlebihan. Hal itu malah membuat saya gelisah dan merasa tidak layak untuk dikagumi. Oke, ya. Jadi
Justru sebaliknya ya, kalau orang krisis eksistensial kan dia pengen dikagumi gitu ya, pengen dianggap berarti gitu ya. Tapi Mbak Suci itu Masya Allah gitu ya. Ya mudah-mudahan Allah memberikan limpahan berkah ya, karena betul ya. Jadi harapan orang lain terhadap kita ya, pujian sanjungan orang lain kepada kita itu ibarat pisau bermata dua ya. Jadi itu bisa menimbulkan penyakit baik di dalam diri kita ataupun pada orang yang berharap atau memuji atau menyanjung kita. Ya kalau di dalam diri kita akan muncul ria gitu ya, sombong gitu. Kemudian merasa wah sudah sempurna gitu, sehingga itu bisa jadi akan membuat kita futur gitu ya. Kemudian pada orang yang memuji atau mengharapkan kita bisa jadi juga akan muncul penyakit-penyakit hati di dalam dirinya. Maka Masya Allah ya, memang betul harusnya ketika ada orang yang berharap kepada kita, harusnya kita lebih mawas diri, lebih waspada gitu ya. Tapi nah pertanyaannya kenapa kok jadinya muncul gelisah? Ya itulah kerja Ghorizah Bako. Jadi Ghorizah Bako itu kan muncul karena ada karena ada stimulus kan dari luar. Nah, kenapa kok bisa ketika orang lain berharap kepada kita, terus kita jadi gelisah? Karena kita takut, karena ada khawatir, karena ada cemas. Kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan mereka. Kita khawatir kalau mereka akan kecewa. Kita khawatir ketika kita tidak bisa memenuhi harapan mereka, sikap mereka bisa berubah kepada kita, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga muncullah kegelisahan di dalam diri kita. Karena tadi ketakutan tidak akan bisa memenuhi harapan itu. Nah, pertanyaannya, apakah kita ini makhluk yang sempurna? Apakah kita ini makhluk yang serba bisa? Apakah kita ini makhluk yang bisa memenuhi harapan orang-orang yang ada di sekitar kita? Maka jawabannya adalah tidak. Ya, maka tetap jadi diri sendiri, gitu ya. Tetap kembalikan bahwa kita adalah makhluk, kita adalah hamba, ada hal-hal yang berada di luar kekuasaan kita, ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Jadi ketika orang lain berharap kepada kita, oke, kita akan penuhi secara maksimal ya, selama itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syara, selama harapan itu adalah sesuatu yang wajar, ya kita akan ikhtiar. Karena itu adalah wilayah yang kita kuasai. Akan tetapi, tanamkan kepada diri kita bahwa saya akan maksimal berjuang, saya akan maksimal berusaha memenuhi harapan orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekitar saya, tetapi sekali lagi, yang nanti akan memutuskan hasilnya adalah Allah. Makanya kita tawakal sama Allah. Tawakal sebelum, pada saat melakukan ikhtiar, dan setelahnya. Nah, itu untuk diri kita. Sehingga nanti ketika kita gagal, kita nggak akan terlalu sakit. Gitu. Nggak akan nyesel-nyeselin. Aduh, aku kan sudah berusaha, tapi kok ya gagal. Misal ya, orang tua berharap kita nikah gitu ya. Karena udah usia cukup untuk menikah gitu ya. Terus kemudian kita sudah coba untuk ta'aruf dengan seorang ikhwan. Ternyata nggak cocok gitu ya. Nah, terus kemudian ta'aruf itu gagal. Nah, kalau kita sandarkan kepada Allah, kita tawakal, kita nggak akan terlalu baper gitu ya. Tidak akan merasa bersalah ketika saya kok nggak jadi nikah lagi, kasihan orang tua saya. Nah, kata kasihan itu akan hilang dalam kamus kita. Itu karena memang nggak ada yang perlu dikasihani gitu ya. Jodoh itu kan sesuatu yang Allah atur. Nah, itu untuk diri kita. Oke. Kemudian untuk orang-orang di sekitar kita, maka ini kuncinya ada di komunikasi. Gitu ya. Jadi kuncinya ada di komunikasi. Bagaimana caranya kita memberikan pengertian, memberikan pemahaman kepada orang-orang di sekitar kita bahwa ya oke, gitu ya, orang tua berharap kita menikah. Oke, orang tua berharap kita dapat nilai yang bagus, gitu. Mengharapkan kita cum laude misalnya ya, mengharapkan kita segera lulus dan dapat pekerjaan. Nah, dan tunjukkan bahwa ya saya berusaha untuk itu. Saya akan mencoba maksimal untuk mencapai, untuk memenuhi harapan itu. Tapi, nah tadi bahwa
ada wilayah yang di luar kekuasaan kita. Sehingga ketika gagal, orang-orang di sekitar kita tidak akan terlalu kecewa gitu. Jadi memang intinya ada di komunikasi. Makanya gimana caranya kita putar otak, putar pikiran, cari ide, cari kesempatan, biar orang-orang yang ada di sekitar kita juga orang-orang yang satu frekuensi gitu ya, punya pemahaman yang sama, punya maklumat sabiko atau punya informasi tentang Islam yang sama gitu. Sehingga apa yang kita lakukan mereka paham, apa yang mereka inginkan kita ngerti gitu. Jadi klop, jadi nyambung. Nah, kadang-kadang ini yang jeglek gitu ya. Fenomenanya kadang gini, kita udah hijrah nih, gitu ya, udah punya pemahaman baru nih, terus sudah bisa mulai menata kehidupan kita. Tapi orang-orang di sekitar kita ternyata belum. Keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat teman-teman kita. Nah, maka PR-nya itu di situ. Ya, insya Allah kalau sudah satu frekuensi, maka insya Allah semuanya akan jadi lebih enak. Dan memang ya, untuk menjadikan semuanya satu frekuensi itu butuh perjuangan, butuh kesabaran, dan butuh ketelatenan. Ya, jadi fokusnya ke sana. Jadi untuk pertanyaan ini, Umi sarankan itu tadi ya, fokusnya gimana caranya menjadikan orang-orang di sekitar kita itu satu frekuensi. Biar tadi apa yang mereka harapkan kita ngerti, apa yang kita lakukan mereka ngerti. Jadinya klop, jadinya sama-sama enak, sama-sama seneng, dan gurizah bakok kita bisa terkendalikan ya sesuai dengan Islam. Masya Allah, tabarakallah. Demikian jawaban dari Umi. Terakhir Umi untuk jawaban pertanyaan. Yang terakhir nih Umi, ada pertanyaan dari Iim Ikhtiaro ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo? Halo, maaf. Oh ya. Oke, Umi, selanjutnya ada pertanyaan dari Nur Aida Hasanah. Assalamualaikum Umi, saya ingin bertanya dalam mencari jati diri, saya mendengar selama kita belum tahu apa yang sesuai dengan kita disarankan untuk menjalani semua peluang yang ada. Namun, apakah kalau begitu kita akan bingung untuk menemukan apa yang sesuai? Karena seringkali kita menjadi kurang fokus, terlalu banyak hal yang kita coba. Oh, oke. Satu lagi Umi, bagaimana tips agar kita tetap bisa eksis dalam artian luas dalam pergaulan, tapi tetap istiqomah sebagai seorang muslimah? Karena pada saat ini seorang muslimah seringkali dipandang sebelah mata, bahkan sampai dikucilkan. Terima kasih Umi. Oh, ini maksudnya gimana untuk bisa percaya diri sebagai muslimah, tetap fokus menjadi muslimah yang istiqomah, tapi eksis di ranah publik, mungkin begitu maksudnya. Oke, siap. Berarti pertanyaan yang sebelumnya nggak jadi nih? Mungkin itu dulu, Mi. Nanti sebelumnya saya bacakan lagi. Oke, siap. Ya, jadi pertanyaan dari dari Mbak Nur Aida, menjalani semua peluang ya. Jadi bingung, aku mau memutuskan gitu ya. Oke. Bila itu terkait dengan urusan duniawi ya, jadi misalnya mau berkebun atau buka online shop atau masak, nyalurkan hobi atau apa gitu ya. Nah, kalau bagi Umi, saran Umi ya, kalau itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya duniawi ya, artinya itu bukan terkait dengan bagaimana nanti kita kehidupan kita di akhirat, maka ya tidak masalah untuk dicoba semuanya
gitu. Justru orang yang mau mencoba semuanya itu adalah orang yang nantinya akan punya pengalaman lebih banyak karena dia kan sudah pernah nyoba. Jadi dia sudah tahu gitu ya. Walaupun misalnya ketika dia nyoba terus gagal gitu ya, nggak berhasil, nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Yang dia dapat dari kegagalan itu apa? Pengalaman. Nah, dan pengalaman itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi jangan takut untuk mencoba. Nah, itu ya. Tapi kalau itu berkaitan dengan urusan akhirat gitu ya, artinya satu hal ini adalah sesuatu yang ini nanti akan memberikan dampak ya bagi kehidupan kita di akhirat, maka pertanyaannya bukan mencoba atau tidak mencoba, tapi harus dilakukan. Ya, misal kajian gitu ya. Nah, apakah saya akan memasukkan kajian dalam aktivitas kehidupan saya secara umum ya, memasukkan dakwah gitu ya. Misalnya terlibat dalam komunitas dakwah gitu. Nah, ini bukan pilihan. Nah, tapi ini adalah sesuatu yang memang harus dilakukan karena dakwah itu adalah kewajiban gitu. Cuma nanti ketika misalnya ya, ketika kita dakwah, tentu kita bisa memilih gitu mana amanah-amanah yang bisa kita handle gitu. Misalnya, oh ternyata background kita desain misalnya, maka kita bisa ambil amanah-amanah dakwah yang terkait dengan desain. Oh, kita punya kemampuan public speaking. Nah, tentu amanah dakwah yang akan kita ambil adalah yang terkait dengan public speaking gitu. Jadi misalnya menawarkan diri jadi MC, menawarkan diri jadi moderator gitu ya. Atau oh, saya passion saya itu main Instagram gitu ya misalnya. Oh, kalau gitu amanah yang bisa diambil adalah misalnya saya deh yang jadi admin Instagramnya, nanti saya yang ngelola akun medsos komunitas dakwah ini gitu. Nah, itu peluangnya banyak gitu ya, dan itu bisa dicoba dan itu bisa diambil gitu. Nah, jadi kalau tadi ya, kalau urusannya dunia itu semuanya boleh-boleh saja dicoba ya. Tapi nah ini kalau untuk urusan dunia tentu kita akan prioritas juga gitu ya, jangan sampai itu tadi karena kita sibuk untuk mencoba, jadi yang kewajiban terlalaikan. Nah, ini juga harus hati-hati gitu. Jadi tetap berikan batasan, ya, berikan batasan, berikan rambu-rambu sejauh mana kita akan coba, sebatas apa kita akan coba. Nah, nanti setelah sampai di batas itu, nanti kita akan evaluasi lagi, apakah ini akan dilanjutin atau enggak, gitu. Dan satu lagi yang Umi sarankan, sebaiknya itu dilakukan dengan tuntas ya, satu persatu. Jadi jangan paralel gitu ya, karena dalam Islam sendiri kan kerjakanlah sesuatu itu sampai dengan tuntas gitu ya enggak. Nah, misalnya gini, kalau kita sudah handle satu pekerjaan gitu ya, atau satu kegiatan, atau satu itu tadi ya, satu peluang gitu ya, maka tunaikan sampai tuntas dulu ya, sampai tadi ya batas yang sudah kita tetapkan tadi. Jangan dulu tergiur dengan tawaran-tawaran yang lain gitu ya, karena betul itu nanti akan membingungkan. Jadi kenapa bingung ya, karena semuanya diambil dalam satu waktu. Nah, sehingga nanti kita nggak bisa membedakan mana yang kita akan lanjutkan, mana yang tidak, karena semuanya itu udah nyampur aduk aja gitu ya. Maka boleh diambil tapi satu persatu. Tuntaskan dulu sampai pada batasnya dulu, batas kita mencoba peluang itu. Kalau tidak berhasil, baru kemudian cari lagi yang lain gitu. Jadi coba dulu sampai batas tertentu, baru cari yang lain. Misalnya sayangnya di sini nggak disebutkan ya peluangnya apa, apakah terkait dengan kegiatan atau pekerjaan. Misalnya contohnya kerja aja ya, kerja kita mencoba untuk kerja A gitu ya. Nah, awal-awal kan mesti nggak lancar kan ya, pasti akan ada kendala. Jangan berhenti dulu gitu. Jadi coba dulu teruskan sampai batas tertentu gitu ya. Batasnya itu apa ya, kita sendiri yang tentukan, apakah itu waktu gitu ya, ataukah targetan-targetan gitu. Nah, nanti kalau sudah sampai pada batasan tersebut, kita evaluasi akan lanjut apa enggak pekerjaan. Kalau misalnya dari hasil evaluasi kita, oh ternyata ini kalau dilanjutkan malah nggak bagus nih gitu, atau kok kalau dilanjutin saya kayak rasa tersiksa ya gitu ya. Nah, berarti bisa jadi kita pilih peluang yang lain. Tapi itu tadi ya syaratnya, ya ini tuntasin dulu satu-satu
Jadi jangan kemerungsung, jangan kemaruk, semua diambil, semua dikerjakan. Karena kita manusia, makhluk yang terbatas. Ya, nanti diambil semua jadi malah stres gitu ya, malah pusing, malah nggak dapat apa-apa nantinya ya. Oke, demikian jawaban Umi untuk pertanyaan ini. Nah, berikutnya tips eksis dalam pergaulan tapi tetap istiqomah. Ya itu tadi ya, jadi tetapkan ya bahwa kita akan eksis di hadapan Allah. Karena kalau kita eksis di hadapan manusia, kita akan capek gitu ya. Kita akan goyah dengan respon dari lingkungan kita ya. Apakah itu respon positif atau respon negatif. Itu akan bikin kita baling-baling bambu nantinya gitu ya, ketika kita ketika kita mencoba untuk eksis gitu ya, mencoba untuk menunjukkan identitas kita di tengah-tengah lingkungan, terus dapat hujatan gitu ya. Nah, kalau kita eksisnya di hadapan manusia, hujatan ini akan menurunkan motivasi gitu. Kita akan berhenti. Terus kalau kita dapat sanjungan, dapat pujian, dapat support, kita akan lanjutkan. Nah, nanti jadinya nggak konsisten. Nah, maka eksislah di hadapan Allah. Jadi, apapun yang dikatakan oleh lingkungan, itu selama pendapat-pendapat itu, selama opini-opini itu, atau selama apa yang dikatakan itu bisa membangun kita, maka itu akan kita, maka kita akan terus perbaiki diri kita. Tapi kalau seandainya itu, tidak membangun, ya, bukan ide yang membangun gitu ya, maka itu diabaikan saja. Jadi fokusnya ke depan. Fokusnya adalah bahwa saya adalah seorang muslimah, saya akan mencoba untuk eksis. Eksis saya ini eksis yang berada di dalam koridor syariat. Maka apapun respon dari orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar saya, insya Allah saya akan tetap istiqomah. Insya Allah saya akan tetap jalan. Nah, Umi kasih contoh ya. Misalnya seperti Umi ya, memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan. Nah, ini kan kalau bagi pandangan Hadroh Barat kan enggak banget gitu ya. Ngapain juga perempuan di rumah cuman ngurusin rumah, enggak produktif banget gitu ya. Tapi karena yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang Allah ridho, ya udah move on gitu, jalan gitu. Nah, tapi di sepanjang jalan ini kita cari apa sih peluang yang bisa kita lakukan untuk eksis gitu. Jadi kita cari bentuk yang lain dari eksis yang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, diskusi sangat ramai ya. Tapi mohon maaf, tidak semua pertanyaan jadi kejawab ya. Ya, Masya Allah, seru sekali. Terima kasih ya Umi ya. Ini waktu kita udah habis nih Umi. Tapi Masya ada Allah. pertanyaan yang menarik banget yang kepengen saya tanyain. Boleh nggak Umi? Sebentar aja. Oke, boleh. Ya, kita akan jawab dengan kilat ya. Iya, kilat aja ya Umi ya. Seandainya bisa seharian, asik juga nih ya seharian, Masya Allah. Pada mau seharian nggak? Masya Allah, ini ada pertanyaan dari Iin Ikhtiar ini. Pertanyaannya, Assalamualaikum Umi, terima kasih atas materinya. Izin bertanya, bagaimana untuk mensupport orang yang kita rasa membutuhkan bantuan, tapi orang tersebut tidak aware akan kesehatan mentalnya dan menolak untuk dibawa ke psikolog. Apalagi jika posisinya orang tersebut adalah orang yang kita hormati, orang yang lebih tua, orang tua, begitu. Mohon caranya Umi, jazakillah khair. Oke, Masya Allah. Jazakillah khair, main pertanyaannya. Ya, support yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang tadi ya masuk ke dalam zona merah lah gitu ya istilahnya. Artinya ini sudah butuh bantuan adalah pertama jangan pernah ditinggalkan sendiri. Tinggalkan dalam tanda kutip ya. Artinya tinggalkan itu bukan berarti fisik ya, bukan berarti kemana-mana harus diintilin gitu ya, kemana-mana harus ditemenin, enggak juga gitu ya. Tapi hadirkan diri kita, yakinkan orang itu bahwa kita tidak akan meninggalkan mereka, sehingga ketika mereka dalam kondisi yang gundah gulana, sedih gitu ya, mereka tahu harus mencari siapa, mereka tahu harus menghubungi siapa, yaitu kita. Ya, jadi memang kita harus menyediakan diri untuk senantiasa mendampingi, karena
kondisi seperti ini ya tadi ya sangat riskan, sangat rentan. Itu yang pertama. Jadi jangan tinggalkan sendiri. Kemudian yang kedua, ketika kita bersama dengan mereka, ketika kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, yang itu tadi ya butuh pertolongan, kita pakai prinsip dua telinga, satu mulut, gitu ya. Artinya banyak mendengar, ya banyak mendengar. Karena orang yang bermasalah itu biasanya punya banyak sekali sumbatan-sumbatan emosi. Nah, dan sumbatan-sumbatan emosi itu harus dibuka satu persatu dengan sabar. Jadi jangan pernah meremehkan cerita mereka, jangan pernah menjudge apa yang mereka sampaikan, bahkan itu dalam body language pun itu tetap benar-benar harus dijaga. Jadi misalnya gini, ketika beliau cerita nih sama kita, beliau sudah dalam tahap yang kayaknya tuh udah pengen dikeluarin semua gitu ya. Yang memang harus mau tidak mau pada saat itu kita hadapkan diri kita ke orang itu gitu. Jadi jangan disambi HP-an gitu, atau misalnya bertanya, terus gimana gitu ya. Nah, itu akan tambah melukai gitu. Jadi bukannya sumbatan emosi ini akan plong gitu ya, akan kebuka, tapi malah akan tambah mampet gitu. Dan orang yang bersangkutan akan, wah percuma aja cerita sama dia. Kayak kita aja sih, kalau misalnya kita cerita ke orang lain, terus orangnya itu nggak respect sama kita, kan berasa kan ya. Nah, orang yang bermasalah juga begitu. Mereka sangat sensitif sekali. Ya, mereka sangat sensitif sekali. Oleh karena itu yang harus kita paham. Ya, jadi gunakan dua telinga, satu mulut, gitu ya. Artinya banyak mendengarkan. Kalaupun misalnya kita mau mengomentari, komentarilah dengan pertanyaan, gitu. Komentarilah dengan pertanyaan. Maksudnya begini, misalnya cerita tentang apa ya? Misalnya orang tua kita gitu ya, bercerita ibu kita bercerita tentang betapa sakitnya ketika ayah selingkuh, misal seperti itu ya. Terus kita melihat, ya wajar sih ibu kita diselingkuhin loh, ibu kasar sama ayah, misal seperti itu ya. Terus ibu curhat ke kita gitu. Curhat, ya ibu tuh gini. Nah, udah dengan luapan emosional yang dalam. Terus kita tuh istilahnya tuh gatel gitu pengen komentar. Ya gimana ayah nggak selingkuh, nah ibu aja kayak gitu ya. Itu tahan dulu. Nah, kalaupun misalnya kita mau ngasih insight ke ibu misalnya, ya Bu, ya ibu mau ya ubah perilaku toh gitu ya biar ayah nyaman sama ibu. Nah, misi kita kan itu. Tapi ungkapkan dalam kalimat tanya, misalnya gini, Bu, kira-kira apa sih ya yang kurang dari ibu yang bikin ayah cari perempuan lain? Nah, gitu. Itu pertanyaannya relatif lebih aman gitu ya, tidak akan menimbulkan resistensi. Ibu kita nggak akan ngerasa dihakimi gitu ya. Terus itu juga akan mengaktifkan proses berpikir ibu gitu. Ibu jadi berpikir, iya ya apa ya yang bikin suami saya itu jadi berpaling ke perempuan lain. Nah, mudah-mudahan aja dengan pertanyaan kita itu ibu dapat insight. Oh iya ya, saya kan suka kasar ke suami. Nah, terus nanti kan ibu jawab tuh. Jawabannya ya bisa macam-macam gitu ya. Nah, kalaupun misalnya ibu jawab, iya sih, soalnya ibu kasar banget sama ayah. Nah, kita juga harus tahan diri. Jangan, tuh kan ibu, ya itu Bu intinya. Nah, nanti ibu kita malah tambah, welah, bocah gitu ya. Nah, jadi pinter-pinter memainkan pertanyaan gitu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan ya ketika ini dilakukan secara terus-menerus, konsisten, sabar gitu ya. Namanya orang bermasalah kan kadang nggak ingat waktu untuk curhat gitu ya. Kita telaten gitu ya. Mudah-mudahan aja untuk sampai pada titik tertentu mau diajak untuk konsultasi ya, mau diajak untuk ke psikolog gitu ya. Karena tadi ya sudah ada trust ya, sudah ada kepercayaan antara orang tersebut, antara beliau dengan kita, sehingga apapun yang kita sampaikan itu sudah menjadi solusi bagi beliau, termasuk juga ketika kita menawarkan untuk mendatangi ahli untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi jangan diojok-ojok gitu ya, misalnya pas mau curhat, udah sih Bu, ayo kita ke psikolog. Nah, ibu sih nggak mau. Nah, itu bukannya mau ke psikolog ya, kayak ngajak anak kecil mandi sih. Harus pinter-pinter memainkan kata ya, Umi ya. Betul. Anak kecil mandi kan, ayo mandi. Ulang banget sih. Oh, nggak mandi-mandi sudah.
Oke, Online Masya certificate Allah, seru gitu ya. Masya Allah, sekali. mudah-mudahan Mbak Iim diberikan kemudahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Amin, 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 amin. Terima kasih Umi atas ilmu kita hari ini. Umi mau tanya, kan ada beberapa pertanyaan nih yang masih belum terjawab. Boleh nggak Umi kalau nanti pertanyaan teman-teman saya sampaikan ke Umi, lalu Umi jawab. Nanti boleh, saya boleh. sampaikan kembali ke penanya, boleh? Oke, boleh, Oke, silakan. terima kasih Umi. Insya Allah. Masya Allah, seru sekali ya. Terima kasih kepada Umi Rosa atas ilmunya hari ini. Sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, jadilah muslimah yang tangguh, muslimah yang berani, muslimah yang dengan berbagai kondisi yang terjadi di hidup kita, kita tetap tangguh jiwa, akal, dan fisiknya. Muslimah yang yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, sesulit apapun itu, bersama Allah, pasti semua akan bisa kita lalui, insya Allah. Sebagai kenang-kenangan, akan ada oleh-oleh dari kami, Panitia Kajian Online A Better Me Existential Crisis for Muslimah. Untuk Umi Rosa, narasumber kita hari ini, yaitu sebuah e-certificate sebagai bentuk terima kasih kami kepada Umi Rosa yang berkenan mengisi kajian kita hari ini. Penyerahan e-certificate akan diwakilkan oleh Kak Sitah selaku Project Officer Kajian Online A Better Me Existential Crisis for Muslimah. Kepada Kak Sitah, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam, Masya Allah, tabarakallah. Ya, terima kasih Umi atas kehadiran dan kesediaan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kami semua pagi hari ini. Terus makasih juga atas ilmu-ilmu yang tadi sudah disampaikan. Semoga aktivitas baik di pagi hari ini Allah ridhoi dan menjadi pemberat timbangan di yaumil akhir nanti. Amin. Saya selaku perwakilan dari tim Solidaritas Peduli Jilbab Depok akan menyerahkan e-sertifikat sebagai bentuk rasa terima kasih kami terhadap Umi Rosa atas ilmu yang diberikan pada hari ini, dan mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan, Umi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Umi. Alhamdulillah, tanda kasih sayang, tanda cinta dari panitia dan seluruh peserta Umi terima dengan lapang hati, lapang dada. Semoga mudah-mudahan ini menjadi pertanda terikatnya hati kita dengan Islam, dan mudah-mudahan sertifikat ini juga sampai di surga nanti ya. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan di dinding-dinding surga nanti tertempel ya foto kita bersama. Amin. Gitu ya, sama sertifikat ini, dan kita dikumpulkan lagi semua Amin, bersama amin, di jannah. amin. Terima kasih panitia atas kesempatan untuk Umi berbagi pagi ini. Sama Umi. Oke, terima kasih Kak Sita atas waktunya dalam penyerahan e-certificate. Sekali lagi terima kasih kepada Umi Rosa. Semoga ilmu yang kita terima hari ini dapat menambah wawasan sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Wow, sekarang saatnya apa ini ya? Ini saat yang kita tunggu-tunggu, giveaway time, Masya Allah. Jadi, kajian kita hari ini disponsori oleh banyak sekali pihak. Hadiahnya pasti banyak banget. Jadi, sekarang saatnya giveaway. Tapi, semua yang mau ikut giveaway harus baca term and condition-nya dulu ya. Jadi, saya bacakan dulu. Yang bisa mengikuti giveaway kali ini adalah peserta yang mendaftar melalui link kajian yang sudah disampaikan di promo beberapa hari yang lalu mengikuti kajian online A Better Me Existential Crisis for Muslimah. Teman-teman juga harus follow akun Instagram SPJ Depok dan Peduli Jilbab. Lalu teman-teman juga harus follow akun sponsor kita, yaitu samaraproject.id, Warung Umahat, Salih Hijrah, afterfajar.com, Marajid Kisah, dan Ashabul Kahfi Akil. Lalu teman-teman silakan untuk membuat resume selengkap dan sebaik mungkin. Silakan dibuat sekreatif mungkin, semenarik mungkin, lalu posting di feed Instagram ya. Akunnya jangan lupa untuk di-set sebagai publik agar kita semua bisa menikmati hasil karya teman-teman. Lalu jangan lupa untuk cantumkan hashtag #SPJ Depok dan hashtag peduli jilbab. Jangan lupa juga untuk mention ke SPJ Depok
dan peduli jilbab. Mention juga 3 teman Instagram kamu untuk bisa membaca resume yang telah kamu buat. Dan resumenya dikumpulkan paling lambat 10 November 2020 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nanti pengumumannya bisa dilihat di akun SPJ Depok tanggal 12 November 2020. Masya Allah, jangan sampai ketinggalan karena hadiahnya banyak sekali. Masya Allah. Nah, itu tadi ketentuannya, jangan sampai terlewat ya. Dapatkan hadiahnya, semuanya free tanpa dipungut biaya. Bahkan ongkirnya pun teman-teman tidak usah pikirkan. Semuanya free dan bisa teman-teman nikmati sampai di rumah teman-teman. Masya Allah. Kajian kita hari ini didukung oleh samaraproject.id, Warung Umahat, Salihah Hijrah, afterfajar.com, Merajut Kisah, Ashabul Kahfi AKL. Lalu dan didukung oleh media partner muslimadaily.com, Indonesia Tanpa Jil, Kajian Rumi dan Teras Muda. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para media partner dan kepada para sponsorship yang sudah mendukung kelancaran acara kita hari ini. Lalu sekarang kita mau foto dulu. Boleh teman-teman dinyalakan videonya lalu pasang senyum yang paling manis. Senyum 2272 cm kiri, 2 cm kanan, tahan 7 detik. Jangan 7 menit ya. Kalau 7 menit nanti Umi rekomendasikan masuk rumah sakit nanti ya. Insya Allah, Umi. Kita pasang foto paling manis kita foto bersama kepada operator. Oke. Ini tapi masih banyak yang belum dibuka. Kita tunggu dulu atau bagaimana? Oke. Ada 2 page, silakan senyum aja ya. Iya, nggak apa-apa mungkin ya. Yang penting namanya kelihatan juga. Oke. Nggak pakai dihitung nih. Oke. Kan moderator menghitung. Oke, moderator yang hitung ya. Oke. 1, 2, 3, Oke. Sekali lagi. Sekali lagi ya. Moderator sudah 3. Oke. Oke. Alhamdulillah. Sudah, operator? Sudah. Oke, alhamdulillah. Kita sekarang sudah masuk di sesi penutup. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan kajian kita dari awal sampai akhir, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya, dan semoga ilmu kita hari ini bermanfaat ya. Mari kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Anaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian acara kajian online Better Me Existential Crisis for Muslimah telah kita lewati dengan baik. Saya selaku moderator mewakili seluruh panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam penyampaian kajian kita pagi ini, karena sesungguhnya hanya Allah yang memiliki segala kesempurnaan. Yang benar datang dari Allah dan kesalahan datang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya persilakan untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi atas hari ini. Ya, semuanya. Assalamualaikum. Salam. Jazakillahu khair Umi. Ya. Teman-teman boleh meninggalkan Zoom. Untuk pertanyaan yang belum masuk, boleh bisa ditanyakan ke CP Kajian. Nanti akan saya bantu tanyakan ke Umi untuk diberikan jawabannya. Terima kasih ya teman-teman.